Hello kawan ETM, udah pada mandi kan? Ya udahlah, sore-sore gini kan, pasti sudah siap HP di tangan, nggak perlu pakai headset, buka mata lebar-lebar, siap nonton Die Rangers. Hehehe. Kisah yang lalu, kehadiran Rangers ke-6 atau Rangers putih, tinggal menunggu waktu aja. Tiba Rangers. Siapa Rangers baru ini? Apa dia sangat kuat? Demikian yang diisyaratkan kakek Rin. Wah, makin ramai dong pelindung bumi dari gangguan monster Goma. Dan Daigo sepertinya akan bertemu lagi nih dengan Kujaku. Oh ya? Ya udah, langsung aja caki-ceki. Hari ini, 5 jagoan bumi tengah resah mencari monster batu. Kerjanya bikin anak-anak manusia jadi batu. Aneh ya, kurang kerjaan kali. Seterusnya, Yuki, gadis kecil, dihipnotis Kujaku supaya bermain ke taman. Loh, Kujaku udah muncul lagi. Di sana, ia diajak bermain oleh monster batu. Anehnya, dia nggak bisa dijadiin batu. Lalu, dipanggil Gara. Menurutnya, ia anak yang diliputi kebaikan, jadi nggak bisa dijadikan batu. Oh, gitu ya. Tujuan Goma membuat anak-anak jadi batu supaya dijadikan Goma, lalu jadi monster buat menyerang manusia. Aksi Gara ketahuan Kujaku. Rupa-rupanya Yuki ini dijadikan umpan saja agar ia bisa mendapatkan Gara. Anak buah Gara bisa dihalau. Sayang Gara menghilang dengan membawa Yuki. Uniknya, monster batu ini biarpun sudah hancur berkeping-keping masih bisa balik seperti semula jadi. Kujaku diingatkan Daigo, sebaiknya jangan memelihara dendam lagi, udahan musuhan. Tapi dia nggak bisa melepas Gara begitu saja setelah dia mengkhianatinya. Kujaku mencari Gara dan berhasil menemukan Yuki. Tapi ia kejebak. Dengan bantuan merak Buddha, mereka bisa meloloskan diri. Di sini, Kujaku baru tersadar ketika Yuki mengobatinya. Dia kata nggak boleh menyimpan dendam. Itu kata Om Daigo loh. Hah? Kujaku tersadar. Diingetin anak kecil begitu. Apalagi dari perkataan Daigo. Tak lama, Goma datang. Dan Daigo yang coba mencari keberadaan Kujaku dapat sinyalnya. Dia lantas menyusul ke tempat Kujaku. Di saat yang pas, Daigo menghadang Gara CS. Dan tak berapa lama, Die Ranger yang lain bermunculan. Daigo berhasil mengalahkan Haniwa Kojisuki. Tapi, ya seperti biasa, ia hidup lagi. Dan ia menjadi raksasa. Die Rangers membentuk formasi Kiden Sorai. Libasan terakhir benar-benar menamatkan Haniwa. Dengan demikian, anak-anak yang disulap jadi batu kembali ke wujud asal mereka. Wah, senangnya. Tapi ada yang tetap bersedih tuh, si Daigo. Nggak sempat berjumpa dengan Kujaku. Kata Yuki, dia pergi, tapi nangis. Daigo galau dengan kepergian Kujaku. Tapi Kujaku janji akan jadi dirinya yang dulu. Kasihan Daigo. Guru Kaku langsung dapat info dari Guru Guhon. Hiba Rangers bentar lagi akan datang. Untuk itu, ia harus mengamankan Byakuya Shinken sebagai proses lahirnya Rangers ke-6. Pagi ini, Rin hendak pergi kuliah. Kemudian, ia berjumpa dengan bocil bernama Kou. Ini bocah so akrab, tapi sedikit jahil. Sampai Rin kaget banget. Oh, nggak usah diperlihatkan aja deh. Yang jelas, ia bermaksud mengambil kunci kamar kosan Rin. Entah apa maksudnya, dia seperti ada yang bisikin. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Soji pun gak bisa menangkapnya. Singkatnya, berhasil masuk ke kamar Rin. Lalu menemukan apa yang ia diperintahkan untuk didapatkan. Rin kembali dan menemukannya. Tapi dengan cekatan, tanda kutip, ia berhasil lolos. Tujuannya, ke kuil di mana terdapat pedang Byakuya Shinken, peninggalan Guru Guhon. Rin menyusulnya. Untuk menghindari Rin, Kou bersembunyi di balik tugu. Lalu muncul Akomaro, putra Saddam, bersama Jenderal Tenpo. Ia anak yang dibuang, dan kini ia akan ambil alih kekuasaan Saddam. Wah, Saddam bakal dapat saingan dong. Ia lama melihat pada Kou. Rin yang kebetulan tiba di kuil lebih dulu, di sana ia melihat pedang Byokinsen. Tapi aksinya dihadang Jigoku no Sanin Kanjo, anak buah Goma. Semua pada berebut ingin mengambil pedang itu. Terjadi sedikit perang otot. Nah, mumpung ada kesempatan, Kou dibisikin segera mencabut pedang Kyoko Senken dari matanya
Matanya mengeluarkan kilat, seterusnya membentuk awan gelap, dan Ko berhasil mencabut Kyoken Shinken. Oh, ternyata yang bisikin Ko selama ini pedang itu. Dan kini ia jadi sahabat Ko. Ia minta Ko keluarin kantong yang diambil dari kamar Rin. Maka Ko kini adalah Kiba Rangers. Ranger putih telah lahir. Bereskan musuh-musuh. Siap bos. Kehadiran Kiba Rangers bikin anak buah Goma ciut, lalu kabur. Hahaha. Gak nyangka kan kalau Kiba Rangers adalah seorang bocil. Akomaru akan membongkar siapa Kiba Ranger. Dia perintahkan grup Sanin Kanjo cari toko Kiba Rangers. Menurutnya dia bocil 10 tahun. Ada tato harimau di lengannya. Meski anak yang dibuang oleh ayah ibunya, dia akan buktikan pada Saddam, dia bisa. Sedangkan 5 Rangers masih bingung siapa sesungguhnya Kiba Rangers. Lagian kalau dia teman kenapa minggat? Dan alangkah kagetnya Rin manakala di rumahnya kok udah ada. Katanya dia akan tinggal bersama Rin. Malahan ia akan kasih tahu siapa dia. Tapi Byakuya melarangnya. Gawat kalau identitasnya kebongkar. Rin jelas nggak suka bocil cabul ini tinggal di rumahnya. Ia akan cari akal. Soji pura-pura menelpon sebagai ibunya dan dia diminta jemput si ibu di stasiun. Oke deh, dengan gembira Ko berangkat. Nah, kini waktunya balikin semua barang-barang Ko ke rumah dia. Sedang Daigo, Ryo, dan Kajo berkendara, tiba-tiba ada anak-anak berlarian. Oh, rupa-rupanya grup Sanin Kajo sedang memburu bocah yang memiliki tato harimau. Sayangnya belum diketemukan. Yang ada justru mereka bertemu Dai Rangers. Mereka ogah melawan Dai Ranger sebab nggak ada waktu. Di sisi lain, Ko tahu kalau ia telah dibohongin. Ia balik sambil nangis. Meski Rin nggak suka ia tinggal di rumahnya, namun ia kasihan juga. Apalagi Ko berlari karena kesel banget. Takut ia celaka, Rin menyusulnya. Belum jauh Ko berlari, anggota Sanin Garin Kanjo menemukan Ko. Cepat, perlihatkan tanganmu. Ko nggak mau. Sayang, ia terjatuh. Dan anggota Goma ini pun berhasil mengetahui kalau Ko adalah Kiba Rangers. Syukur Rin datang dan pluk. Grup Sanin berkumpul, demikian pula Dai Ranger. Selanjutnya, di tempat lain, Ko kembali bertemu dengan Akomaru. Tidak saling kenal, hanya saling memperhatikan. Lalu, Byakuya menegur Ko. Kenapa lari? Padahal, Dai Ranger tengah bertarung. Bahkan, Rin hampir kalah. Ko kata, ia takut. Byakuya terus menyemangatinya. Apa ia tak ingin membantu Mbak Rin? Tuh, Mbak Rin baik banget. Oh, ia pun terjaga dan siap jadi Kiba Rangers. Itu baru lelaki, Kiba Rangers. Woi, sorry agak telat. Semua pada senang Kiba Rangers datang. Dan ia berhasil pula mengalahkan Garin Kanjo. Ia hendak lapor pada Akomaru kalau Kiba Rangers adalah itu bocah. Tapi siapa? Game over. Tapi Akomaru yakin bocah itu pasti anak yang pernah ia lihat. Demi menghibur hati Ko yang gundah, Rin memperbolehkannya nginap di rumah Rin. Wow, Ko girang nggak ketulungan. Tapi janji nggak nakal. Oke deh. Tapi dasar Ko bocil genit, tangannya sempat aja. Ups, terpaksa ATM sensor deh. Di bawah umur. Sore yang ceria. Atas kematian Garin Kanjo, Akomaru mengirim Ering Genjo untuk cari tahu siapa di balik Kiba Rangers. Pagi ini, Ko terlambat masuk sekolah. Mungkin karena ia masih iseng ngerjain Mbak Rin. Tuh, kan jadi terlambat deh. Oh, ternyata ada anak baru pindah. Namanya Kasumi Hiragi. Ko dikerjain temannya. Hehe, nggak boleh malu. Peace. Galaunya gadis cantik. Soji CS akan menjemput Ko pulang sekolah. Ia bermaksud memberi pelajaran pada tuh bocil yang suka jahil pada Mbak Rin. Tapi Ko ada janji nih sama Kasumi. Buset. Kemana lo? Ko nggak nyangka di sana ia berjumpa dengan Akomaru dan grup Sanin Kanjo. Akomaru menyuruhnya berubah. Byakuya memberitahu Ko kalau mereka telah mengetahui identitas Kiba Rangers. Beruntung Soji dan Kajo datang sehingga Ko luput dari perhatian mereka. Untuk memperdaya mereka, Byakuya ditinggal. Dengan begitu, mereka ketipu kalau Kiba Rangers bukan Ko. Dan Ko pun punya kesempatan buat berubah. Pertarungan hanya berlangsung sebentar. Oleh sebab, Ko keingat ada janji sama Kasumi. Oh, kelewatan nih bocil. Temannya bertempur, di otaknya yang kepikir wanita mulu.
Pertemuannya dengan Kasumi membuatnya teringat dengan ibunya. Kenyataan membuktikan ada ibu yang nggak sayang dengan anaknya. Seperti ibu Kasumi, ia nggak peduli meski Kasumi dikabarkan diculik. Oh, luar biasa. Apakah ibu Ko nggak sayang pula dengan dirinya? Tapi enggak, ia yakin ibunya hanya pergi sebentar. Suatu saat, pasti ia kembali. Sementara itu, Soji yang tadi datang buat nolongin Kasumi masih terbelit gelang sakti Goma. Ia nggak bisa lepas. Untunglah teman-temannya datang membantu. Ko masih dibalut kesedihan menyaksikan kejadian bahwa ibu Kasumi nggak peduli dengan anaknya. Dan bila kebencian itu terus berlanjut ke ibunya, maka Akomaru akan manfaatin Ko buat direkrut jadi anggota Goma. Falsafah Goma adalah bersumber dari kebencian, seperti halnya Akomaru yang benci banget pada ayah dan ibunya. Oh, nggak boleh gitu nak, nggak usah. Tampaknya memang begitulah yang bakal terjadi. Ko mulai membenci ibunya. Meski udah dinasihati kawan Day Rangers, ia nggak peduli. Kacau dah. Goma mulai beraksi mencari sasaran. Sejenak kita beralih ke markas Goma. Jauh di luar planet sanalah tempat hidup masyarakat Goma. Si Angkara murka. Sadam gak rela jabatan petinggi Goma direbut anaknya, Akomaru. Ia minta bertemu dengan ketua Goma, Jugensi. Izin diterima, tapi mereka mesti mengenakan topeng. Begitulah adatnya. Setelah bertemu, Tenpo sebagai guru Akomaru ternyata diberkati sebagai petinggi Goma. Tentu saja Sadam gak terima. Ia punya senjata rahasia, sebuah benda kristal yang bisa menunjukkan bahwa Kiba Ranger telah lahir. Dan ia janji akan membasminya. Oh, ternyata Jugensi tertarik dengan niat Sadam, dan ia pun diberkati buat menangkap Kiba Rangers. Sementara itu, Ko nggak bisa bersembunyi lagi kalau dia adalah Kiba Rangers. Kaku menyapanya. Dan itu dibenarkan Byakuo. Ia adalah Rangers ke-6. Setelah itu, Ko ingin melihat Kasumi di rumahnya. Kemudian datang Pak Pos. Dan isi suratnya adalah, bila ingin Kasumi selamat, silakan datang ke gudang Yokohama nomor 9. Sebetulnya ini hanya jebakan Goma dengan memanfaatin ibu Kasumi yang sepertinya nggak senang banget dengan anaknya. Dan itu amat berbekas di pandangan Ko. Ia mengira ibunya pun telah meninggalkannya. Terjadi pergolakan batin. Syukur ia masih ingat kata-kata Soji. Ibunya sesungguhnya menangis kehilangan dia. Dan Ko tersadar, ya nggak mungkin ibunya jahat. Kebetulan Day Ranger berhasil menangkap ibu Kasumi yang ternyata orang suruhan Goma. Ketahuan dah sekarang. Senangnya hati Kasumi. Tapi apa benar yang dipegang Ko itu Kasumi? Oh, ternyata tadi itu cuma jebakan. Ia adalah Akomaru. Kebetulan sekali. Maka dengan geram, Ko menyikat Akomaru hingga babak belur. Bersyukur datang Cruncher Kanjo. Jadi, ia bisa melarikan diri. Tapi, mau lari kemana lo bocah tengik? Plus, Akomaru jago juga. Sampai leher Ko kecekik. Tiba-tiba, Cruncher Kanjo berteriak. Oh, Sadam datang dan memuntahkan pukulan bom molotofnya. Piar! Apa akibatnya? Akomaru yang manusia biasa luka parah. Ia kesal dengan babenya. Kenapa menyerang dia? Untuk sementara, ia kabur. Ini urusan dengan Kiba Rangers. Namun, Sadam kalah oleh ilmu Midare Yamaru Ko. Ilmu yang bisa bikin bising suasana. Di tempat lain, Day Ranger masih baku jotos dengan anak buah Goma yang lain. Ini akibatnya berani melawan Day Rangers. Kita tunggu kedatangan Kidenju ke-6. Bersambung. Go